kabarnya nih? Pada sore hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Aku undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri, kita akan puji nama Tuhan sama-sama. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu.
teman-teman semua, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini. Berkatilah jalannya ibadah kami agar bisa berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan mulai ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Puji Tuhan. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Masih pada baik-baik aja kan? Yuk kita mau puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Puji Tuhan. Teman-teman, udah pada capek belum? Aku harap teman-teman semua belum capek ya. Kalau belum capek, kita angkat satu pujian lagi yang berbunyi, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok
teman-teman semua, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada sekarang ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah telinga dan hati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan kami bisa mengingatnya selalu ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur sama Tuhan kalau kita masih boleh ada saat ini. Kita masih boleh sama-sama beribadah pada Tuhan. Meskipun saat ini kita masih tetap beribadah secara online, tapi kakak yakin, kakak percaya itu gak mengurangi rasa sukacita kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah adik-adik, saat ini tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Saat ini kita mau juga sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Karena itu kakak minta adik-adik duduk yang manis. Adik-adik jangan ada yang main sendiri, jangan ada yang sibuk sendiri atau ngelamun gitu ya. Kita mau sama-sama dengerin simak renungan firman Tuhannya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya.
siapkan juga alat tulisnya kalau ada adik-adik yang mau mencatat, dan juga terlebih kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhannya diambil, judul renungan firman Tuhannya yaitu mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh, seseorang yang dikenal sebagai orang yang kuat, seorang yang gagah perkasa, seorang yang memiliki rambut yang panjang, seorang yang rambutnya nggak pernah dicukur waktu dari dia lahir sampai dia besar. Kira-kira adik-adik di rumah ada yang tahu nggak ya siapa orangnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, benar. Kita mau sama-sama belajar dari seorang yang bernama Simpson. Nah, kakak yakin adik-adik di rumah udah banyak yang tahu, udah ada banyak yang sering juga dengar ceritanya tentang Simpson. Tapi hari ini kita mau sama-sama simak lagi, kita mau sama-sama mendengarkan lagi cerita tentang Simpson. Kakak yakin, kakak percaya kita semua pasti dapat sesuatu yang baru daripada Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Nah, jadi adik-adik, Simpson lahir pada saat bangsa Israel ada di bawah orang Filistin selama 40 tahun. Pada saat itu, Tuhan menyatakan dirinya kepada sepasang suami istri. Mereka dikenal sebagai seorang yang saleh, tetapi mereka belum memiliki keturunan. Maka saat itu, Tuhan sendiri yang mengunjungi istri Manoah dalam wujud malaikat. Tuhan berkata bahwa istri Manoah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan melalui anak tersebut Tuhan akan melakukan penyelamatan atas bangsa Israel dari bangsa Filistin. Anak yang dilahirkannya itu akan memerintah sebagai hakim Israel. Tuhan juga berkata bahwa anak tersebut akan menjadi nazir Allah dari sejak kandungan ibunya sampai pada kematiannya. Yaitu orang yang harus mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kepala anak tersebut tidak boleh kena pisau cukur. Tidak lama kemudian Simpson lahir. Simpson diberi Tuhan kekuatan fisik yang luar biasa yang membedakannya dengan para hakim Israel sebelumnya. Kekuatan pertama Simpson terlihat ketika ia berhasil membunuh seekor singa tanpa alat di tangannya. Selain membunuh singa, kekuatan fisik Simpson juga dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa lainnya di Alkitab. Yaitu salah satunya ketika Simpson membunuh 30 orang Filistin di Askelon dan mengambil pakaian mereka. Lalu, suatu hari, Simpson menyukai Delilah, seorang wanita yang berasal dari bangsa Filistin. Lalu, para raja orang Filistin menyuruh Delilah untuk membujuk Simpson memberitahu rahasia kekuatannya. Pada awalnya, Simpson tidak mau memberitahukan kepada Delilah rahasianya. Namun, karena selalu dibujuk oleh Delilah, akhirnya Simpson memberitahukan rahasia kekuatannya, yaitu terletak pada rambut Simpson yang tidak boleh terkena pisau cukur. Karena sedari awal, Simpson sudah dipilih Tuhan untuk menjadi nazir Tuhan. Lalu, dibujuknyalah Simpson oleh Delilah untuk tidur di pangkuannya. Akhirnya, Simpson tertidur. Pada saat Simpson tertidur, orang Filistin datang mencukur rambut Simpson. Lalu, kemudian datanglah tentara Filistin menyerang Simpson. Lalu Simpson terbangun dari tidurnya. Namun Simpson tidak tahu bahwa kekuatannya sudah hilang, dan akhirnya Simpson tertangkap oleh orang Filistin. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi kita sudah dengar, sayangnya dalam perjalanan hidup Simpson lebih banyak menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan Tuhan. Ia lebih sering menggunakan kekuatan fisiknya untuk membalaskan dendam pribadinya kepada orang-orang Filistin, bukan untuk memenuhi panggilan Tuhan, yaitu untuk membebaskan bangsa Israel dari
dari bangsa Filistin. Dan Simson juga nggak taat sama Tuhan. Salah satu ketidaktaatan Simson yaitu ketika Simson menikahi seorang dari bangsa Filistin. Nah, pada zaman itu orang yang dari bangsa Israel nggak boleh menikah dari orang yang di luar dari bangsa Israel. Jadi Simson melanggar hal itu. Nanti adik-adik bisa baca lengkapnya di Hakim-Hakim pasal 14. Nah, adik-adik, dari apa yang sudah Simson perbuat dengan ketidaktaatan Simson, dan Simson lebih suka mengandalkan kekuatannya sendiri, kira-kira apa yang Simson peroleh? Kita mau baca di Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai 21. Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai 21. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia dan mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Nah, jadi adik-adik, dari apa yang Simson perbuat, akhirnya Simson ditangkap sama orang-orang Filistin, dan Tuhan saat itu sudah meninggalkan Simson. Nah, akhirnya Simson dibawa ke Gaza, Simson dipenjara di sana. Nah, lalu akhirnya Simson tersadar dengan apa yang dia perbuat selama ini. Akhirnya Simson memohon sama Tuhan. Akhirnya Simson bertobat, menyerahkan dirinya sama Tuhan. Simson juga minta sama Tuhan, memohon sama Tuhan supaya Tuhan memberikan Simson kesempatan satu kali lagi, untuk Tuhan memberikan kekuatan lagi buat Simson. Nah, kita baca di Hakim-Hakim 16 tadi, di ayat 28, kita mau baca, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga, kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ayat 30, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, jadi akhirnya ketika Simson meminta satu kesempatan lagi sama Tuhan, akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Simson. Nah, adik-adik, jadi kita mau belajar dari Simson untuk selalu taat sama Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena semua yang kita punya, baik itu berkat, baik itu kesehatan, baik itu kepintaran, atau apapun juga yang kita punya, kita harus ingat adik-adik, kita punya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat sebagai seorang manusia, tapi karena Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kita. Nah, contohnya adik-adik, misal adik-adik juara 1 di sekolah gitu ya. Adik-adik juara 1 dan adik-adik ngerasa, oh iya, aku bisa juara 1 karena aku pintar, karena aku hebat, karena aku bisa. Nah, adik-adik harus selalu diingat bahwa setiap kepintaran yang kita terima, setiap hikmat yang kita juga terima itu datangnya dari Tuhan. Memang benar adik-adik, kalau kita juga harus tetap belajar, kita juga harus tetap berusaha semampu kita, tapi tetap harus ingat ya adik-adik, setiap apa yang kita terima, setiap apa yang kita peroleh itu datangnya dari Tuhan. Nah, contoh lain juga, misal adik-adik rasa bahwa adik-adik punya keahlian khusus gitu ya, atau punya talenta. Nah, terus akhirnya adik-adik menang
adik-adik ikut juara-juara, ikut lomba-lomba, lalu adik-adik juara-juara di mana-mana gitu ya. Terus adik-adik ngerasa, iya, aku bisa karena aku hebat, karena aku bisa, ini keahlianku gitu, ini aku bisa karena aku latihan. Nah, sekali lagi salah, kita latihan karena memang kita harus tetap berusaha, Nah, jadi tapi tetap selalu diingat adik-adik, setiap talenta yang kita punya, bukan cuma talenta, setiap hal yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Karena itu kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak boleh ngerasa kita hebat, kita nggak boleh ngerasa kita kuat, kita bisa, kita pinter, itu karena kita. Tapi kita harus selalu ingat, semua yang kita peroleh itu datangnya dari Tuhan. Jangan sampai kita ngerasa kita pinter, kita ngerasa kita hebat, itu keahlian kita, terus akhirnya kita terus-terusan mengandalkan kekuatan kita, akhirnya Tuhan ambil kepintaran kita, Tuhan ambil keahlian kita, seperti Simpson. Jangan sampai adik-adik ya, supaya kita tetap terus taat sama Tuhan, karena kita tahu Tuhan nggak suka orang yang sombong. Tuhan nggak mau kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan mau kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan dan kita mau taat terus sama Tuhan. Nah, adik-adik, biar kiranya kita terus boleh melakukannya dalam kehidupan kita, dan supaya apa? Supaya juga setiap rencananya Tuhan yang indah buat hidup kita itu boleh digenapi dan terjadi dalam kehidupan adik-adik dan kakak juga dan kita semua. Oke? Puji Tuhan. Nah, renungan firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Kiranya boleh jadi berkat, jadi kekuatan buat kita semua, dan kita boleh lakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, ada satu ayat hafalan buat adik-adik semua. Adik-adik bisa hafalkan di rumah. Ayat hafalannya di Yeremia 17 ayat 7. Jadi adik-adik baca, adik-adik renungkan, dan adik-adik boleh lakukan dan menjadi pegangan kekuatan buat kehidupan adik-adik. Dan terus kita boleh lakukan apa yang Tuhan mau, dan sekali lagi, dan biar kiranya rencana Tuhan yang indah buat hidup kita itu boleh digenapi. Puji Tuhan. Sekian dengan firman Tuhannya, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu, buat waktu-Mu Tuhan, buat kesempatan pada sore hari ini kami masih boleh Tuhan datang beribadah kepadamu. Kami juga masih boleh mendengarkan sebagian renungan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat renungan firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarkan kami semua Tuhan untuk taat, untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Biar kiranya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap kepintaran, setiap berkat, setiap kesehatan, setiap apapun yang kami miliki saat ini Tuhan, itu semuanya datang daripada-Mu. Jangan biarkan apa yang kami miliki saat ini membuat kami sombong, membuat kami mengandalkan diri kami sendiri Tuhan, dan kami melupakan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah melakukannya di waktu-waktu yang lalu, tapi saat ini kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada sore hari ini, dan biar kiranya kami boleh melakukan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami taat, ketika kami mengandalkan Engkau dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, setiap rencana-Mu Tuhan yang indah bagi setiap hidup kami itu boleh digenapi dan boleh terjadi atas hidup kami. Pimpin kehidupan kami selalu Bapa, ada dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan setiap kebenaran firman-Mu di tanah hati adik-adik, tanah hati yang baik Bapa. Biar firman itu boleh bertumbuh dan boleh berakar, berbuah, untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita juga udah
memuji besarkan nama Tuhan. Saat ini kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita, tapi sebelum itu kakak mau ingatkan buat adik-adik semua, minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu, dan minggu depan kita akan beribadah sekolah minggu lewat Zoom. Jadi adik-adik jangan lupa minggu depan boleh bergabung bersama-sama, beribadah bersama-sama, bersukacita bersama-sama, dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan lagi sama-sama minggu depan bersama teman-teman yang lain dan juga bersama kakak-kakak guru sekolah minggunya. Puji Tuhan. Saat ini sebelum kita mau akhiri ibadah kita sore hari ini, kita mau bersyukur sama Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kebaikan-Mu. Hati kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, bahkan kami juga sudah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, anak-anak-Mu, adik-adik kami Tuhan, untuk kami boleh sama-sama beribadah kepadamu Bapa. Biar kiranya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan itu Tuhan boleh menjadi berkat buat adik-adik semua, dan kami boleh lakukannya Bapa. Khususnya di saat-saat ini Tuhan, ajarkan kami adik-adik, anak-anak-Mu Tuhan, untuk terus Tuhan, untuk taat dan mengandalkan Engkau Tuhan dalam situasi apapun. Kami belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami di balik ini semua Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga mereka, orang tua mereka, kakak adik mereka Tuhan. Biar kiranya juga adik-adik terus ada dalam penjagaan pelindungan-Mu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu yang daripada Tuhan. Terus juga Tuhan berikan sukacita, penghiburan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu bukan masa-masa yang gampang untuk anak-anak-Mu Tuhan, buat adik-adik kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, terus Engkau yang memberikan sukacita dan penghiburan selalu bagi mereka Bapa. Terima kasih, Engkau terus berkati, terus kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi kami Bapa. Pertemukan kami di waktu-waktu mendatang dan ibadah kami Tuhan. Kami percaya
meskipun secara online, tapi kami tetap boleh rasakan hadirat-Mu, boleh rasakan sukacita dan berkat yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.